Kak, kamu Ya, Bu. yang ini ya Kak ya, yang share PowerPoint-nya. Sebentar. Saya share. Ya, sudah terlihat ya, Bu. Ibu. Oke. Carol, my apology. We are going to use Indonesian ya. Yeah, no problem. Oke, good. Oke, selamat datang teman-teman di acara IC Inspiration yang dimana pada kali ini kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Maya Devianti PhD dan Dr. Murti Ayu Wijayanti yang dimana mereka adalah orang-orang yang tepat untuk bicara tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah SPK. Nanti hari ini saya menggantikan host kita pada siang hari ini Ibu Dian karena Ibu Dian sedang ada satu dan lain hal. Sebelum kita mulai dengan Ibu Maya, saya akan perkenalkan dulu teman-teman yang belum mengetahui IC. IC adalah sebuah komunitas pendidik Indonesia, singkatan dari Association for International Minded School Educators for Future Indonesia. Manajemen tim kami cukup beragam, mulai dari saya sendiri sebagai founder dan juga sebagai CEO dari IC, dan juga saya seorang konsultan pendidikan, dari seorang pengacara sampai juga kepala sekolah maupun director SPK. Ada juga dari consulting department, ada juga teman-teman dari teknik informasi. Jadi manajemen tim kami cukup beragam, dan yang paling penting kami juga ada Mbak Eka yang membantu manajemen tim. Anggota kami saat ini sudah melebihi 1.000 anggota yang terdiri dari guru, ketua, pengamat, konsultan pendidikan, dosen, banyak sekali, tapi semuanya bisa menjadi anggota IC sejauh teman-teman ingin semuanya belajar menjadi seorang pendidik. Dan anggota kami mulai dari Provinsi Sumatera hingga Papua sudah ada. IC itu sendiri adalah sebuah komunitas yang didirikan sejak 2019, yang di sini komunitas ini ingin sekali membantu para pendidik di Indonesia, karena misi dari kami memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia mulai dari akar permasalahannya, memperkenalkan sistem pendidikan asing dan meningkatkan profesionalisme serta mengembangkan kompetensi pendidik. Ini adalah misi kami. Nah, kemudian IC ini berkeinginan menjadikan komunitasnya untuk terus berkembang dan memastikan semua anggotanya dapat menjadi pembelajar seumur hidup, selalu ingin berbagi, selalu menginspirasi dan menulis untuk meninggalkan warisannya. Makanya IC itu memiliki 4 pilar: pilar learning, pilar sharing, pilar inspiring, dan pilar writing. Nah, kita dalam mengadakan acara berfokus pada keempat pilar ini. Nah, hari ini kita akan berfokus pada pendidik menginspirasi, yang dimana kita sebutnya inspiration, menginspirasi dan take action. Nah, ini pilar-pilarnya. Ini adalah apa saja yang kita buat di masing-masing pilar itu, seperti misalnya di pendidik harus terus belajar, kita mengadakan workshop untuk educators berkolaborasi dengan PSSDM dan kelas kreatif, di mana kami mengajarkan tentang digital tools dan juga tentang tools-tools efektif untuk pembelajaran yang melalui workshop-workshop secara online. Kita sudah mulai dari tahun 2020 hingga saat ini. Untuk berbagi, kita juga kolaborasi dengan IC, Indonesia Creative Education Institute, yang dimana kita selalu berbagi dengan para narasumber yang ingin sharing apa yang telah mereka lakukan. Itu juga sudah kita lakukan sejak 2020. Kemudian Interaction, ini adalah juga kegiatan talk show bulanan. Yang dulunya kalau offline kita bisa bertemu, tapi sekarang kita bertemunya secara online.
Yang ini kita juga pernah mengadakan inspiration oleh Ibu Ice Khadijah, bahkan dengan Ibu Ning Nathan yang berbicara tentang growth mindset, almarhum Pak Fahmi Idris, ya, ini semuanya telah kita lakukan sejak tahun 2019. Dan terakhir untuk writing knowledge, untuk writing, next-nya adalah ini sudah Eka yang writing, ya, ini writing, ini kita sudah lakukan sejak September 2020, bahkan kita sekarang sudah ada writing club dan sudah menghasilkan buku yang kita terbitkan, yaitu buku kurikulum ngumpet yang dikerjakan oleh kita semua dan saya sendiri, dan juga kita sedang lagi mengolah untuk menulis buku bacaan, buku bacaan untuk siswa SD, mudah-mudahan bisa terbit di tahun ini. Ya, ini adalah yang kita lakukan di Writing Club. Oke, menarik sekali apa yang kita lakukan di IC. Jadi kalau teman-teman belum mendaftar, silahkan register di www.ic.id. Pada kali ini kita belum ada pembayaran dari registrasi ini sendiri. Ini adalah media sosial kami, teman-teman silahkan kalau ingin bergabung atau melihat apa saja yang telah kami kerjakan selama kami berdiri sejak tahun 2019. Oke. Dan ini buku yang tadi saya bilang, kalau teman-teman mau order nanti bisa dilihat di kolom chatnya tentang buku yang telah diterbitkan oleh IC. Next ya. Oke. Hari ini teman-teman seperti biasa ya, karena kita memiliki 4 pilar, pilar keempatnya itu adalah menulis. Jadi teman-teman biasanya kalau mau menulis itu bingung, apa ya yang harus ditulis? Nah, teman-teman kita kasih ide, yaitu adalah setelah mendengarkan dari kegiatan hari ini 1,5 jam sampai 2 jam ke depan ini, teman-teman apa ya kira-kira yang bisa ditulis? Nah, boleh ditulis di Facebook-nya atau IG-nya atau blog-nya dengan menambahkan hashtag IC, hashtag Inspiration, hashtag Kurikulum Merdeka, hashtag Murti Ayu Wijayanti, itu pembicara kedua kita, dan hashtag Maya Devianti, pembicara pertama kita. Nah, nanti teman-teman akan ada sponsor yang menarik, hadiah dari sponsor kami. Dan teman-teman, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Epson. Ini ada Mas Edwin yang hari ini bersedia hadir bersama-sama kita dan bersedia untuk membagikan, tentunya membagikan apa? Membagikan printernya untuk teman-teman yang beruntung, yaitu teman-teman yang dari awal hingga akhir bisa mengikuti kegiatan ini. Terima kasih teman-teman, keep learning, keep sharing, keep inspiring, dan leave a legacy. Oke, saya sudah tidak sabar untuk memperkenalkan siapa ya Ibu Maya. Ibu Maya Devianti ini adalah seorang PhD dari Fakultas of Education di Australia. Hari ini teman-teman akan mendengarkan dari Ibu Maya Devianti untuk bicara tentang kurikulum merdeka. Oke, Mbak Maya, boleh kita mulai saja? Saya akan stop dan nanti tentunya ada Mbak Ayu. Nanti saya akan beritahu siapa itu Mbak Ayu setelah Epson ya. Oke, Mbak Maya boleh mau share? Terima kasih. Terima kasih Bu Kapri. Saya mulai aja ya. Monggo, langsung. Iya, sampai 14.15 ya Bu ya? Ya, boleh sampai jam berapa aja nanti sampai saya bilang stop ya. Ya, itu kurikulum merdeka ya. Ya boleh ya. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya, teman-teman juga boleh menuliskan chat. Jadi nanti kalau Mbak Maya pas ada waktu, saya akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya Mbak Maya ya. Kita interaktif saja. Oke. Ya Bu. Oke, sip. Thank you Mbak Maya. Boleh share. Sama-sama. Baik, selamat siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada AIC yang sudah mengundang saya untuk kedua kalinya. Alhamdulillah bisa mampir lagi di sini, ketemu teman-teman dan saling berbagi di sini. Anyway, topik dan teman-teman juga terima kasih sudah mampir di sini.
Semoga tidak hanya demi absen yang akan dibagikan saja, tapi juga untuk apa cerita yang akan kamu bagi di sini. Baik, saya akan langsung share ini saya ya. Oke, teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Maya Devianti. Saya adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu terletak di Ciputat. Teman-teman yang berlokasi di sana ya. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai kurikulum merdeka untuk SPK. Tapi saya akan memfokuskan ini, nggak pakai tapi, saya akan memfokuskan ini ke implikasinya, implikasi dari kurikulum merdeka. Jadi mohon izin, presentasi ini tidak akan membahas slide-slide yang sudah banyak, tapi kita akan melihat perspektif lain dari kurikulum merdeka ini. Oke, sebelumnya mari kita lihat dulu sebentar. Kira-kira ini kurikulum yang pernah ada di Indonesia ya, dari 47 sampai yang terakhir itu sebelum kurikulum merdeka itu kurikulum 2013. 2013 itu ada 2 episode. 2013 yang memang keluar di 2013 karena banyak dikritisi saat itu dengan ketidaksiapan dan lain-lain. Apabila teman-teman saat itu sudah berkarir di kurikulum 2013 itu banyak yang protes, tidak siap, dan lain sebagainya, sehingga pemerintah memutuskan untuk mempospon kurikulum tersebut dan kembali bergulir di 2016. Jadi di saat itu ada setengah mungkin atau beberapa sekolah yang lanjut dengan kurikulum 2013 dan beberapa sekolah yang kembali lagi ke KTSP kurikulum sebelumnya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih, teman-teman di sini sudah berapa kali mengalami perpindahan kurikulum? Oke, saya ingin tahu kurikulum apa saja yang sudah berdasarkan kurikulum apa Bapak Ibu mengajar di sini. Boleh dong kasih saya jawaban dengan masuk ke Meti. Biasa ya Bapak Ibu ya. Nanti klik di situ ada ABCD. Nanti waktunya berapa jam ya Bu Kapria? 2 jam cukup untuk menanti jawaban? Menanti sebuah jawaban? 1 menit aja. Atau malah 1 menit nih ya. Oke. Udah bisa ya teman-teman semua masuk sini? Bisa. Anggota AIC yakin? AIC apa AIC ya bilangnya Bu? AIC. Padahal saya member juga loh Bu dari 2020. Iya. Hebat nih. Ya, jadi teman-teman silahkan ini di menti.com-nya. Oke, Mbak Eka bisa ditulis di chat-nya. Oke, itu udah ditulis Mbak Eka. Terima kasih. Silahkan klik di chat-nya. Ini adalah sesuatu yang interaktif ya. Jadi teman-teman selalu ya aktif dalam kegiatan ini supaya pertama nggak ngantuk, yang kedua kita juga jadi berinteraksi ya. Oke, ini ada www.mentimeter, kita bisa double klik, kemudian teman-teman akan join, langsung menjawab. Sudah berapa kurikulum yang pernah Anda implementasikan di kelas? Yang pasti kurikulum merdeka, kurikulum 2013, KTSP. Kalau kurikulum 94 itu dulu mungkin ini ya, apa namanya, zamannya kita sekolah, bukan mengimplementasi ya. Waduh, saya tua banget berarti ya. Oke, silakan Ibu. Oke. Iya, bentar saya share hasilnya. Ayo teman-teman. Baru berapa orang? Oke, kebanyakan memulai karir di kurikulum 2013 ya. Pokoknya ini pertanyaan menjebak sebetulnya. Dari jawaban ketahuan umurnya. Langsung ketahuan umurnya ya. Saya udah jawab loh. Oh banyak ya? Iya, berarti baru berapa yang jawab ya? Baru 8 orang yang jawab dari 30 orang. Ini totalnya ini padahal udah banyak sekali ya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Berarti majority ini
di 3 kurikulum ya. Oke, 2. Berarti ya. Oh, belum. Tidak jarang tuh. Jadi banyak yang ada yang sudah mengalami KTSP kurikulum 2013. Oke, sambil nunggu ya. Nah, stop share dulu. Saya balik lagi ke slide saya ya. Oke, kenapa saya bertanya tentang ini kurikulum itu? Pertanyaan selanjutnya adalah, Bapak Ibu kita interaktif ya. Jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya selama kita tanya jawab lah, emang interaksi. Sekarang berarti dengan kurikulum ini kan saya yakin Bapak Ibu sudah terekspos dengan kurikulum Merdeka ini. Kira-kira nih, bukan kira-kira ya, menurut Bapak Ibu apa sih yang distinct, yang beda, yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya di kurikulum Merdeka ini? Selain namanya tentu ya, yang ini Merdeka, yang itu bukan gitu kan. Tapi kira-kira apa sih? What is the most distinct features dari kurikulum Merdeka ini? Boleh dong ditulis di chat-nya, silahkan. Oke, silakan teman-teman. Ya, teman-teman silakan berinteraksi ya. Jadi teman-teman silakan tulis di chat. Oke, yang sudah tahu silahkan apa yang pernah dirasakan dengan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 itu ya Bu Mbak Maya ya. Iya, jadi apa yang beda di kurikulum Apa yang Merdeka beda? ini? Selain namanya tentunya ya. Selain namanya nih Bu Lili, wah sudah ada. Senang sekali, Sudah ada ada dari yang Bu Leni, menjawab. dari Saint Peter. Apa kabar Mbak Leni? Ini Mbak Leni ini udah pernah dapat hadiah dari IC nih ya Mbak Leni ya. Yes, Bu Bunda Kapri, selamat siang. Halo Mbak Leni. Oke, kurikulum Merdeka lebih menekankan pada project based learning. Oke, very good. Ada yang project based learning. IKM banyak jalan menuju CP, iya, bukan menuju Roma ya, tapi menuju CP. Oke, Iya, dari terima Bu kasih. Dwi, IKM banyak jalan menuju CP. IKM banyak jalan menuju CP. Oke, dari Pak Hartono, kurikulum Merdeka, proyek penguatan pelajar Pancasila. Wah, lengkap ya. Ini Pak Hartono ini dari Pati. Ada Bu Lili dari Jakarta. Penentuan CP-nya saja bebas, penentuan CP saja bebas menentukan jalur ATP. Oke, dari Carol, kurikulum Merdeka leaves it up to the school how the work, langsung ke ini ya. Curriculum and only us that we meet the capaian. Oke. Ini yang Carol penting ketemu sama capaiannya ya, Carol. Aha, very good. Penemuan CP saja bebas menentukan jalur ATP. Sama tadi ya, banyak jalan menuju Roma. Oke, seharusnya berpusat pada siswa. Oke. Student ada bilang center. seharusnya berarti mungkin nggak melakukannya ya, Bu. Belajar berdiferensiasi. Oke, belajar berdiferensiasi, Romanda Situmurang. Aha. Oke, beri Pak Ipa. Oke, mantap ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, Bapak Ibu, dari can you hear me? Bisa kedengaran? Yes, Miss. Oke. Soalnya di situ internet unstable, saya jadi insecure kalau ada tulisan gitu di layar saya. Oke. Dari jawaban Bapak Ibu, saya yakin 99, satunya saya tinggalin ya, 99% bahwa Bapak Ibu sudah banyak pengetahuan tentang kurikulum Merdeka ini. Saya lanjutkan di slide saya. Sini, oke. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nggak jadi pertanyaan, sekarang saya nanya melulu soal itu tadi ya. Nah, kenapa ada kurikulum Merdeka? Kenapa kurikulum itu harus berubah? Kalau beberapa teori, sesungguhnya kurikulum berubah itu bukan beberapa teori.
sesungguhnya menurut beberapa teori, kalau ditanya sama ibu-ibu kan, kenapa sih kurikulumnya berubah, ganti menteri, ganti kurikulum gitu kan ya. Tapi sesungguhnya secara teori, kurikulum itu berubah dalam jangka waktu 5 tahun. Idealnya itu 5 tahun dan kita ganti kurikulum. Begitu ya, dan ini dari 2013 atau 2016 ke 2022 atau 2021, itu sesungguhnya sudah lewat dari 5 tahun. Anyway, alasan perubahan dari kurikulum adalah tidak sesuai lagi dengan zaman. Bapak Ibu kebayang dong, ambil misalnya di 2016 kira-kira Bapak Ibu sedang apa? Mungkin masih main Facebook ya, sekarang Facebook udah ditinggalkan kan, ganti ke Instagram gitu kan. Selanjutnya apa? Kemajuan teknologi. 2 tahun yang lalu kita itu almost impossible for us to untuk mengajar online itu, ketemu online. Saya ingat betul waktu saya diajak rapat di kampus itu, saya bilang udah kita lewat Skype saja karena Zoom waktu itu belum ada. Teman saya bilang, masa rapat lewat internet, dia bilangnya gitu. Tapi sekarang semua rapat lewat internet sehingga sudah tanpa batas. Pun kita mengajar sudah tanpa batas. Setelah lewat pandemi ini, mulailah ada opportunity baru bahwa ternyata belajar itu tidak membutuhkan kelas. Kampus-kampus yang dulunya didominasi hanya oleh UT saja, dengan kelas jauh, sekarang mulai membuka program-program baru, gitu ya. Mungkin kelas SPK juga, sekolah-sekolah SPK juga mungkin sudah berpikir dengan membuka kelas online, sehingga pada saat misalnya siswanya sedang tidak di Indonesia karena liburan summer, tetap masih bisa bersekolah. That's very possible. Gitu ya. Selanjutnya apa? Restrukturasi kurikulum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, yang dinamakan dengan kurikulum, kurikulum itu seperti maraton, seperti trek maraton, lari yang panjang tapi ada perhentian. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pendidikan itu dianggap sebagai solution towards problem in society. Kurikulum adalah obat, solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat. Masalah yang kita hadapi 2016 itu berbeda dengan masalah yang kita hadapi di 2022. Kalau masalahnya beda, solusinya nggak mungkin sama. Betul? Oleh karenanya kurikulum harus berubah. Selanjutnya apa? Karena ada sesuatu yang baru yang ingin dikenalkan lewat pendidikan. Apakah itu materinya, apakah itu metodenya, apakah itu pengetahuannya, apakah itu keterampilan. Saat ini ada beberapa universitas yang membuka menjadi YouTuber, kurang lebih seperti itulah. Dulu beberapa tahun yang lalu itu it hasn't ring a bell gitu kan, sampai kita ketemu pandemi. Nah, di Indonesia kurikulum kurikulum Merdeka ini salah satu yang mendasari kita berpindah dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Saya loncat yang darurat dan prototipenya ya. Itu adalah karena paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan paradigma? Itu adalah a set of interrelated concept. Konsep-konsep pembelajaran sudah berbeda. Makanya kita membutuhkan konsep itu kan harus diimplementasikan ya. Nah, karena konsepnya sudah beda, implementasinya pun beda. Saya akan kembali ke gambar ini lagi. Tetapi Bapak Ibu, sesungguhnya dalam dunia pendidikan, yang terjadi adalah apa yang di dalam kelas. Kelas itu, kata Black and William, kelas itu seperti black box. Walaupun black box sebetulnya warnanya nggak black ya, ternyata. Kelas itu seperti black box. Pemerintah bisa memasukkan berbagai policy, kebijakan ke dalam black box ini. Seperti saat ini, waktu saya bertanya pada Bapak Ibu, jadi apa nih yang berbeda dengan di kurikulum Merdeka ini, di KM ini? Ada yang bilang project based learning. Apakah project based learning baru di kurikulum ini? Enggak juga. Sebetulnya itu sudah dikenalkan di 2013, project based problem based. Discovery learning, that is something that
kita temukan di kurikulum sebelumnya, gitu ya. Jadi ini dimasukkan saja policy-policy ini, kebijakan ini dimasukkan ke dalam kelas. Ada authentic assessment, ada assessment nasional UNBK, apalagi ujian sekolah, AKM sebelum kurikulum ini berganti AKM, assessment for learning, assessment of learning, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam kelas sesungguhnya? Kita tidak tahu yang terjadi di dalam kelas, sesungguhnya semuanya terletak pada guru dan siswa. Jadi, dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa kebijakan ini bisa berubah. Tapi, ini bergantung pada aktor utama dalam pembelajaran. Siapa? Guru. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa perubahan kurikulum ini tidak hanya tentang siswa, tapi sesungguhnya porsi terbesar ada pada guru. Bagaimana mindset guru menginterpretasi, mentranslate kurikulum ini. Makanya seperti ini. Ini yang dikatakan oleh Posner di 2004. Teachers play highly significant role determining the success and direction of curriculum change. Sama juga dengan, maaf saya harus masukin dulu charger. Di kurikulum Merdeka ini sebetulnya konsep-konsep project-based learning, student-centered, profil Pancasila, semuanya bisa dimasukkan. Tapi apakah guru bisa mengimplementasikan? Paham, kompeten dalam mengimplementasikan. Sehingga itu yang akan mensukseskan kurikulum tersebut. Dimanapun konteksnya ternyata. Nah, apalagi katanya di sini, teacher subject matter, apa yang penting? Teacher subject matter, knowledge, teaching administrative skill, knowledge of student and what they bring, dedication to teaching, willingness, extend themselves, sense of collegiality, how they work together, openness to new ideas. Itu yang sesungguhnya signifikan terhadap adanya perubahan. Jadi solusi yang lewat pendidikan tadi, solusinya it can work apabila gurunya sudah berubah, bertransformasi. Nah, tapi ternyata typically teacher shape the curriculum to their beliefs. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya katakan adalah yang kita tahu dengan yang kita praktekkan itu harus align, sejalan, searah. Karena apa? Banyak yang tahu tapi tidak diimplementasikan. Begitu. Nah, teachers shape the new curriculum to their beliefs, sesuai dengan kepercayaannya. Teachers adapt rather than adopt the curricula. Diadaptasi, bukan diadopsi. Any curriculum that teachers cannot readily adapt, they regard it as impractical. Saya ingat sekali 2013 saya instruktur 2013. Saya datang ke Jogja, saya baru selamat siang, saya bilang dan lain sebagainya. Seorang peserta bertanya, ini apa Bu? Oh ini diseminasi kurikulum baru. Hah? Kurikulum baru? Yang lama aja belum ngerti. Lah, padahal dari 94 ke dari 2004 ke 2013 itu hampir 1 dekade, gitu kan? Nah, ini sebetulnya ini yang penting. Bukan pengetahuan kita, tapi bagaimana kita mengimplementasikan ini dalam pengajaran. Nah, sekarang kita lihat. Seringkali policy kebijakan itu diinterpretasikan secara berbeda. Saya kasih contoh dari assessment kompetensi minimum supaya dekat-dekat ya, dari AKM kemarin.
Nah, Bapak Ibu, perpindahan dari ujian nasional ini contoh. Perpindahan dari ujian nasional ke AKM sesungguhnya itu sebuah reformasi yang sangat besar sekali, di mana memindahkan high stake test yang menentukan hajat hidup si siswa yang asalnya sulit, jadi tidak menentukan hajat hidup si siswa tersebut. Kenapa disebut high stake? High stake itu taruhannya tinggi. Kenapa taruhannya tinggi? Karena dia kalau tidak lulus, dia harus mengulang. Nilai yang dia dapat itu akan menentukan keberlangsungan sekolahnya. Sekolah mana yang bisa dia masuki. Dengan AKM, nilai tersebut tidak menentukan kelulusannya, atau sekolah mana yang bisa dia masuki pada level selanjutnya. Tetapi ini saya ambil foto sendiri dari sebuah toko buku besar di Indonesia, sebut saja namanya Gramedia. Tetapi Bapak Ibu, AKM ini sebuah reformasi dalam asesmen di Indonesia, diinterpretasikan sama dengan ujian nasional. Banyak sekolah, pendidik, educators, menginterpretasi AKM layaknya ujian nasional. Sehingga bermunculanlah seperti ini, bank soal jago AKM. Semuanya tentang AKM. Sama. Bagaimana kita menginterpretasikan sebuah policy. Nah, bahkan di satu sekolah, kepala sekolahnya, ini kisah nyata, kepala sekolahnya mengharuskan siswa untuk membeli buku AKM. Ini kan ironis sekali. Kalau dulu siswa berjuang mati-matian, di-drill dengan berbagai soal, supaya lulus demi mereka sendiri. Sekarang, mereka diharuskan belajar demi apa? Demi apa? Kalau zaman dulu bilangnya gitu ya. Demi apa? Demi prestise sekolah. Bukan pemerintah, adanya AKM itu pemerintah mengambil sampling bagaimana kondisi sekolah di Indonesia. Tapi ini diinterpretasikan di sekolah bahwa mereka nilai AKM-nya harus tinggi. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, kembali kita ke kurikulum Merdeka. Tadi di awal disebutkan bahwa yang berbeda itu adalah mengapa kita berubah ke kurikulum Merdeka adalah karena paradigmanya berubah. Ini diambil dari Kemendiknas tentunya ya. Karena paradigmanya berbeda. Dahulu, once upon a time, assessment itu is often overlooked. Overlook itu dipandang sebelah mata. Assessment is often overlooked. Apabila Bapak Ibu perhatikan analisa ya, assessment itu dianggap sesuatu yang sudah bisa dilakukan. Sehingga jarang sekali workshop yang membahas khusus tentang assessment, tapi lebih pada metode asesmennya bakalan kok. Tapi kan sekarang paradigma belajar itu sudah berubah, di mana asesmen sudah menempati tempat yang sangat sentral dalam pendidikan. Kita lihat di sini, sebuah kurikulum itu kan dengan kurikulum itu a set of concept gitu kan ya. Nah, diimplementasikan dengan pembelajaran, proses pembelajaran. Proses pembelajaran walaupun sangat sederhana harus berdasarkan kurikulum. Saya bilang sangat sederhana seperti ini. Misalnya seorang guru dia mengajar satu orang siswa. Untuk mengajar dia harus punya rencana. Itu pun sudah masuk kurikulum. Tergantung mazhab ya, ada kurikulum, ada silabus dan lain sebagainya. Tapi beberapa scholars itu sudah kurikulum. Nah, pembelajaran ini berdasarkan kurikulum. Setelah pembelajaran berhasil atau tidaknya
itu kan lewat proses assessment. Nah, dari assessment itu kan ada analisa. Sesuai tidak, tercapai tidak, ini teman-teman yang tadi dari bilang cepet-cepetan ya, tercapai atau tidak, ini kan dari proses pembelajaran. Oleh karenanya, ini assessment itu adalah salah satu implikasi yang paling penting dalam kurikulum. Kenapa? Ini nanti akan berubah lagi kurikulum selanjutnya, ini akan memberikan informasi pada kurikulum berikutnya. Pada tataran kelas, assessment ini akan berfungsi seperti ini. Guru setting goals, pembelajaran dilakukan, melakukan assessment, dari assessment ini ada informasi. Assessment itu tidak hanya, selama ini kita bilang assessment itu memberikan umpan balik pada siswa seberapa baik mereka sudah belajar. Sesungguhnya bukan untuk siswa saja, tetapi lebih besar untuk guru. Dari hasil assessment, kita tahu bahwa sebuah pembelajaran harus diulang, di-extend, atau mundur lagi, atau boleh jalan sesuai rencana. Informasi ini harus akurat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana assessment menurut dalam prinsip kurikulum merdeka. Apa? Yang pertama, dia harus terpadu. Jadi sifatnya holistik. Didik, orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Dirancang ke fungsional. Gitu ya. Yang ketiga apa? Intinya lebih ini ya. Reliable. Dia itu harus adil, profesional, valid. Valid itu apa? Valid itu mengetes apa yang seharusnya, mengakses apa yang seharusnya diakses. Dan dipercaya, reliable. Pada saat siswa itu diakses, tanpa treatment, diakses lagi, hasilnya harus sama. Itu reliable. Oke, untuk menjelaskan kemajuan belajar dan lain sebagainya. Laporannya bersifat sederhana dan informatif. Nah, mengenai pelaporan ini, apabila kita berefleksi pada kurikulum 2013, di kurikulum 2013 ini kan pelaporan itu ada deskripsi, ada skor. Nah, ini juga bagaimana bagaimana sekolah atau educators menerjemahkan apa yang ada dalam policy. Ada deskripsi, ada skor. Tapi kita ini sangat skor oriented, sehingga seharusnya deskripsi skor boleh sama, tapi deskripsinya beda. Seharusnya seperti itu. Skornya sama-sama 70, tapi kebisaannya harus berbeda berdasarkan KD-nya. Si A 70, tapi KD mana saja yang dia capai. Si B 70 juga, tapi KD-nya beda dong. Karena kan sesuai dengan multiple intelligence dan lain sebagainya, siswa kebisaannya pasti berbeda. Tapi pada prakteknya di sekolah, betul apa betul, biasanya si deskripsinya sudah template. Guru itu lebih fokus pada skornya. Jadi kalau skornya 70, deskripsinya itu. Skornya 60, deskripsinya itu. Sehingga kalau skornya sama, deskripsinya sama. Gitu. Ini sebetulnya bagaimana menginterpretasikan. Sekarang di kurikulum di kurikulum Merdeka ini, bagaimana diimplementasikannya? Amin. Begitu. Nah, sekarang maju lagi ya. Nah, ini perencanaan di kurikulum Merdeka itu ada 3 yang disebutkan gitu kan. 1, assessment diagnostik, assessment for learning, and assessment of learning. Nah, sesungguhnya theoretically gitu kan, guru itu kan yang namanya diagnostik itu guru itu selalu mendiagnoskan. Begitu kita masuk kelas, pasti kita sudah mendiagnosa. Wah, kelasnya kita lempar pertanyaan karena background saya bahasa Inggris, saya langsung bertanya misalnya, do you like learning English, for example, gitu kan? Terus ada yang jawab,
itu kita sudah mendiagnosa sebetulnya. Nah, tapi di kurikulum ini diformalkan sehingga masuklah diagnostik, gitu kan, assessment diagnostik. Selanjutnya apa? Assessment for learning. Assessment for learning ini bisa satu webinar lagi untuk menjelaskan assessment for learning. Tapi boleh saya bilang bahwa assessment for learning itu yang kita kenal dengan formative assessment. Tapi formative assessment bukan formative assessment punyanya Bloom, tapi formative assessment punyanya Black and Williams. Formative assessment bukan yang assessment di antara learning dan assessment di akhir learning, bukan formative assessment yang itu. Tapi formative assessment yaitu assessment yang dilakukan dengan tujuan to improve learning. Gitu ya. Kayaknya saya harus sebut nih. Nah, mulai juga dengan differentiate learning, gitu kan. Nah, pengolahannya seperti apa? Pengolahannya suatu pendidikan memberi keluasan untuk menentukan strategi pengolahan. Selanjutnya apa? Kriteria ketercapaian dan lain sebagainya. Saya skip aja karena Bapak Ibu bisa baca sendiri. Pelaporannya seperti apa? Pelaporan bahkan diberikan kebebasan. Mau seperti apa bentuk pelaporan di kurikulum Merdeka? Merdeka ya. Oke. Nah, kesemuanya ini salah satu yang menjadi meng-highlight yang harus dimiliki oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka adalah assessment literacy. Kenapa assessment literacy? Karena kita ini mendiagnosa. Misalnya saya mengadakan mengakses writing siswa. Saya kan mendiagnosa. Bayangkan Bapak Ibu ke dokter deh, pasti kan ditanya dulu, Ibu ininya apa, keluhannya apa, bla A, B, C, D, E. Dari keluhan-keluhan Ibu saya kasih obat, gitu kan ya kalau dokter ya. Nah sekarang dari hasil writing siswa, saya memberikan obat, saya memberikan treatment selanjutnya untuk siswa saya. Kira-kira kalau dokternya salah kasih obat yang terjadi apa? Nggak sembuh kan ya? Nah, sama. Apabila guru memberikan treatment yang salah, itu juga sama efeknya dengan salah kasih obat. Makanya salah satu implikasi dari kurikulum Merdeka adalah guru harus memiliki teachers need to be assessment literate. Apa itu assessment literacy? Assessment literacy consists of the what, why, what, and how assessment. Apa yang akan diassess? Kenapa yang itu yang diassess? Bagaimana dia akan assess? Bagaimana kita memberikan feedback? Kalau murid dikasih writing, suruh menulis paragraf, hasilnya skor 70, itu nggak ngasih tahu apa-apa. Itu tidak akan memberikan perbaikan bagi tulisan selanjutnya. Ini sama, masih definisi. Assessment literacy is the knowledge about how to assess, what students know and can do, interpret the result of those assessment, and apply the result to improve learning. Kata kuncinya penting, gitu ya. Nah, selanjutnya, berbicara mengenai assessment, masih dalam kerangka assessment literacy, berarti assessment literacy itu apa? Kita harus tahu bahwa assessment itu terbagi dua, formatif dan summative. Nah, namanya tipenya beda-beda. Diagnostik masuk ke sini. Kalau saya bilang kesemuanya ini beda-beda tipis dalam definisi. Authentic assessment, alternative assessment, dan lain sebagainya. Any assessment bisa jadi formatif, bisa jadi summative. Kecuali dynamic assessment punyanya Lantoff and Fortner. Dia ngakunya dia hanya bisa formatif saja, tapi itu bahasanya panjang. Nah, yang saya ingin tekankan adalah ini namanya assessment instrument. Ada tes, ada portofolio, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kita diberi kebebasan untuk mengatur jam pelajaran.
Kita menyesuaikan the pace of learning. The pace of learning itu apa ya? Speed-nya learning, kecepatannya learning, the pace of learning, sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan siswa. Gitu ya. Nah, kebebasan kita banyak sekali, namanya juga merdeka gitu ya, walaupun ada tentu saja ada batasan-batasannya. Nah, ini instrumen-instrumen inilah yang akan memberitahu kita the pace of learning kita. Dari instrumen inilah kita tahu bahwa si A obatnya harus X, si B obatnya harus Y. Gitu. Jadi sebuah guru harus tahu bagaimana membuat tes yang betul. Kalau tesnya salah, hasilnya salah. Kalau hasilnya tidak akurat, obatnya juga salah. Kira-kira begitu. Nah, peer assessment misalnya, saya beberapa kali riset karena riset saya banyak di sini. Saya beberapa kali riset ya. Peer assessment, apakah Ibu melakukan peer assessment? Iya. Bagaimana cara Ibu melakukan peer assessment? Ya gini, kalau ada ujian, saya bagiin tesnya. Jadi suruh meriksa punya temennya. Tamah, bukan peer assessment. Itu mah siswa ngebantuin gurunya untuk meriksa tes. Bukan peer assessment namanya. Dari situ jelas bahwa guru tersebut tidak tahu peer assessment. Sekarang saya lihatkan, ini adalah kisah nyata. Ini contoh. Oke, buku yang ini. Yang ini aja. Oke. Bapak Ibu, lihat pertanyaannya deh. People should be able to talk past events in the past events and present perfect tense. Why? What's your opinion? Ada yang bisa jawab enggak? Saya teh mengajar bahasa Inggris dari zaman Nyonya Menir berdiri ya. Saya nggak bisa jawab kayaknya pertanyaan itu. Kenapa assessment itu penting? Karena that's the only way that we can improve students. Karena dari informasi assessment itu kita bisa klaim bahwa oh ini student centered yang saya lakukan untuk murid. Oh ini CPI-nya sudah tercapai kan? Kita bisa sekian jam dari situ. Tapi kalau instrumennya, alatnya salah, Bapak Ibu kalau punya tekanan darah tuh, kalau alatnya salah hasilnya kan nggak mungkin ini ya. Wah ternyata saya berat tinggi padahal alatnya yang salah, gitu kan? Oke, nah ini slide terakhir insya Allah. Terus gimana cara meningkat? Supaya kan kurikulum itu jangan sampai lah. Kita ada kurikulum 2013, alasan kenapa adanya kurikulum 2013 karena KTSP tidak berhasil. Bisa dilihat ininya yang kemarin tuh. Kenapa tidak berhasil? Kalau Bapak Ibu ingat, KTSP itu memberikan otonomi buat guru untuk mendesain kurikulumnya sesuai dengan konteks sekolah. Sound familiar ya? Mirip banget sama kurikulum Merdeka. Udah gitu. Gantilah kurikulum 2013, di mana semuanya sangat rigid, dirigidkan, maaf, rigid gitu kan. Sampai silabusnya sudah ada. Kurikulum 2013 ganti lagi Merdeka. Diberikan kebebasan dan sebagainya. Nanti setelah kurikulum Merdeka, boleh dong alasannya bukan karena kurikulum Merdeka tidak berhasil 5 tahun ke depan itu karena kurikulum Merdeka hanya sudah tidak sesuai saja dengan jam. Salah satu caranya adalah untuk mensukseskan kurikulum ini adalah meningkatkan assessment literacy. Bagaimana meningkatkan assessment literacy? Adanya kolaborasi antara akademia ya, akademik dengan guru di sekolah. Kerjasama yang mesra antara keduanya akan memberikan insight untuk keduanya, gitu ya. Selanjutnya apa? Teachers professional development harus fokus pada assessment, karena itu yang penting. Ingat lingkaran tadi, gitu ya. Apalagi kurikulum di program kependidikan, universitas yang memiliki program kependidikan harus memberikan porsi memadai untuk assessment. Bapak Ibu yang mengajar di universitas, mungkin saat ini, atau teman-teman yang tahu,
Berapa SKS sih yang diberi untuk anak S1 untuk assessment? 3 SKS paling banyak. Itu pun isinya tes. Masih tentang what is diagnostic test, bagaimana multiple choice dan lain sebagainya. Selanjutnya apa? Professional learning community, apapun itu. Ini masuk berarti ISA. Professional learning community memberikan wadah bagi guru untuk meningkatkan kemampuan mereka mengakses. Mau di MGMP, mau di ISA, mau di sekolah, biasanya punya ini sendiri kan sekolah juga. Beberapa sekolah kita ngikutin ala Australia lah. Itu mulailah berupa pada peer assessment seakan itu cuman peer assessment, tapi it's not that easy actually. Harus gimana sih cara bikin rubrik? Apakah kita nggak bisa? Oke, ini tulisan teman Anda, tolong periksa. Nggak bisa. Tapi bagaimana caranya? How to give example dan lain sebagainya. Oke, dan ini adalah yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu adalah sebuah perubahan besar. Tapi apabila kita menerjemahkannya sama seperti contoh saya di AKM tadi, hasilnya tidak akan banyak. Tidak akan membawa perubahan yang signifikan buat pendidikan di kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Maya. Aduh, teman-teman pasti ini mendapat pencerahan tersendiri ya tentang assessment literasi. Wah, saya sendiri merasa banyak nih manfaatnya. Saya jadi nggak sabar lagi untuk mendengarkan pembicara kedua. Tapi sebelumnya saya di sini ada Mas Edwin yang sudah siap nih sepertinya untuk bersama-sama kita dulu sebelum kita melanjutkan ke Dr. Ayu. Oke, karena ini pembicaraannya menarik sekali ya, dan tentunya bicara tentang assessment literasi ini bisa juga didukung dengan Epson kayaknya ya, karena Epson ini punya tools-tools yang mungkin bisa membantu kita dalam mendukung assessment literasi. Silakan Mas Edwin, monggo. Oke, baik. Terima kasih Bu Kapri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Senang sekali bisa menyapa para peserta IC di hari ini. Jadi sudah berapa lama nih ya saya udah nggak join lagi. Muncul nih, kita nunggu-nunggu Mas Edwin nih. Aduh, sudah mulai sibuk nih Bu ya, soalnya udah mulai WFO soalnya ya. Jadi udah mulai kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum masuk ke pembicara kedua, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ya solusi yang semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, di mana kami di PT Epson Indonesia bisa memberikan solusi untuk media pembelajaran secara interaktifnya. Oke, sebelumnya saya akan share screen. Mungkin boleh saya dijadikan host dulu kali Bu ya. Untuk silakan Mbak Eka, boleh dibantu. Siap. Sudah Pak. Oke, sudah. Ya. Ya, oke. Ya. Sudah bisa terlihat. Ya. Oke, selesai. Wah, ini habis holiday nih kayaknya. Biar suasananya bisa liburan Bu ya. Aduh, jadi kepingin nih ya nggak pernah ke laut ya. Silakan Mas Edwin. Oke, baik ya Bapak Ibu semuanya. Jadi saya Edwin, di sini saya dipercaya oleh PT Epson Indonesia sebagai Product Manager di Departemen Visual Instruments. Jadi Visual Instruments itu memang fokus pada solusi proyektor. Nah, di sini saya akan membagikan satu buah printer Epson tipe L121. Nah, ini printer terbaru kami. Nah, syaratnya adalah silakan Bapak dan Ibu semua bisa mengisi link feedback form. Nanti akan kita undi di akhir kegiatan webinar ini ya. Jadi nanti setelah pembicara kedua, nanti akan langsung saya undi. Nah, nanti saya akan coba kirimkan juga link feedback formnya di kolom chat ya. Jadi harapannya Bapak dan Ibu semuanya bisa mengisi agar berkesempatan mendapatkan satu buah printer Epson terbaru ini. Ini termasuk narasumber ya? Gitu. Boleh langsung dimasukin saja Bu.
isi Oke, juga siap. ya. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sekarang di sini jadi di sini adalah Ultra Shotro interaktif atau proyektor interaktif untuk di solusi pendidikan. Nah, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Jadi kalau jadi proyektor atau ada proyektor pada umumnya ya Bapak Ibu ada dua teknologi yang ada. Jadi sama kayak handphone itu ada Android, ada iOS, di laptop ada Microsoft, ada macOS. Nah, di proyektor pun ada dua nih teknologi ya. Jadi yang pertama adalah satu chip DLP dan yang kedua adalah teknologi 3LCD. Nah, apa bedanya? Nah, jadi di sini kita akan bahas yang pertama dulu tentang teknologi 3LCD. Jadi proses kerjanya itu adalah dia ada 3 chip LCD di dalam proyektornya. Nah, kemudian nanti dari sumber cahaya, yaitu dari lampu yang biasa untuk memproyeksikan. Nah, dari lampu itu nanti akan dibagi ke 3 warna dasar, yaitu warna merah, warna hijau, dan warna biru. Nah, kemudian nanti akan dibagi melalui dichroic mirror namanya. Nah, dichroic mirror itu adalah yang warna cahaya seperti ini. Dichroic mirror itu nanti akan membagi ke 3 warna dasar. Nah, kemudian nanti kalau sudah dibagi ketiga warna dasar tersebut, dia akan langsung diolah si warna tersebut, kemudian baru diproyeksikan. Nah, itu adalah proses kerja dari teknologi 3LCD. Nah, bagaimana proses kerja dalam teknologi satu chip DLP? Nah, proses kerjanya adalah dia jadi tidak seperti 3LCD tadi ya yang membagi ketiga warna dasar. Jadi sifatnya dia akan mengiris warna secara berurutan melalui color wheel yang ada di dalam proyektornya. Nah, nanti color wheel itu setelah mengiris warnanya, nanti dia akan langsung masuk ke dalam satu chip LCD. Nah, di mana satu chip DLP ini baru nanti akan langsung diproyeksikan. Jadi hasil proyeksi itu adalah hasil dari irisan warna yang secara berurutan. Nah, namun karena kita lihatnya proses color wheel berputar dengan cepat, sehingga proses kerjanya itu adalah dia tidak seperti irisan berulang-ulang seperti ini, tapi langsung berputar dengan cepat. Nah, namun secara gerak lambatnya kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bandingkan kedua teknologi tersebut antara teknologi satu chip DLP dengan teknologi 3LCD, nah jadi dia bisa lihat bagaimana proyektor dengan teknologi 3LCD ini tidak ada warna yang terbuang ya Bapak Ibu karena diolah secara sempurna oleh 3 chip LCD tadi. Nah, berbeda dengan kalau menggunakan satu chip DLP. Jadi kalau satu chip DLP ini bisa dilihat ya di sini kalau misalkan nah di sini let's say saya stop dulu. Belum di-post. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan nih di laptopnya kita mau menampilkan warnanya merah gitu ya, tapi karena dia masuknya ke warna hijau, artinya justru merahnya dibuang. Merah dan birunya dibuang. Nah, biasanya warna yang dibuang ini itu menghasilkan energi. Nah, energi itu yang kenapa membuat proyektor cepat panas. Karena tadi energinya dibuang, kemudian juga warnanya tiba-tiba terjadi penurunan kualitas warna. Nah, itu adalah efek dari teknologi satu chip DLP. Nah, jadi keunggulan dari teknologi 3LCD tersebut juga, jadi bisa kita lihat di sini ya Bapak Ibu, bagaimana peran warna itu sendiri memang sangat penting sekali terhadap kegiatan belajar mengajar. Jadi contohnya warna itu bisa memberikan apa namanya experience ya dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kayak ruang kelasnya dibikin cerah sehingga anak-anak lebih semangat belajarnya. Nah, kemudian juga warna itu bisa untuk lebih memahami gitu ya untuk misalkan sebuah materi pembelajaran. Contohnya kita bicarakan misalnya ini seperti elektro ya misalnya gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini bagaimana kalau misalkan warna merah itu ada nilainya nih yaitu 2, hitam itu warnanya nilainya 0, merah ini 2, terus kuning ini 4. Jadi totalnya ada 2024 misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan proyektor, nah biasanya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan yang ada di laptop kita, jadi warnanya sudah disesuaikan angka-angkanya. Namun kalau biasanya di proyektor nanti akan berubah nih, warnanya akan seperti ini. Jadi yang bisa kita lihat tadi yang nilainya harusnya 3 berubah menjadi 1 misalnya gitu, karena tadi warna lebih coklat. Nah, sehingga ini berdampak pada murid itu sulit sekali untuk mengkalkulasi dari tabel resistor itu sendiri. Nah, itu kenapa peran warna itu sangat penting sekali. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, jadi secara kesimpulannya bahwa proyektor yang tepat untuk pendidikan itu adalah, pastikan nih Bapak Ibu ya, ada logo 3LCD-nya. Nah, logo 3LCD-nya seperti ini. Nah, kenapa? Karena ada manfaatnya ada 3. Jadi yang pertama adalah kecerahan warnanya lebih tinggi, dan kemudian juga warnanya lebih natural, dan menghemat energi daya listrik karena tidak bekerja lebih keras untuk bisa memproyeksikan warna yang lebih terang, dan kemudian juga tidak ada efek pelangi. Nah, ini adalah 3 keunggulan dari teknologi dengan menggunakan teknologi 3LCD.
Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan ruang kelas saat ini juga ya Bapak Ibu. Nah, di mana ada 4 hal yang harus dipersiapkan oleh sekolahan untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar di masa saat ini. Jadi yang pertama adalah harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi bisa kita lihat harus tetap menjaga jarak, meja-mejanya juga harus dipisahkan, tidak berdepetan lagi. Kemudian karena jaga jarak, jadi harus materi pembelajarannya pun harus yang besar layarnya ya. Kemudian juga harus nyaman terhadap tampilan mata murid-murid itu sendiri. Karena tadi sudah harus jaga jarak, sehingga tetap butuh layar yang lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah harus bring your own device atau membawa perangkatnya masing-masing. Nah, hal ini juga untuk mencegah bertukar-tukar perangkat kepada teman-teman yang lain. Jadi untuk alat belajarnya tidak tercampur dengan virus-virus yang ada juga. Jadi misalkan sekolah sudah menjaga prokes dengan baik, namun karena anak-anaknya berpinjam-pinjam dengan alat-alat belajar yang lainnya sehingga tetap akan tercampur dengan yang lain. Nah, sehingga itu harus tetap membawa perangkatnya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir adalah media pembelajarannya sudah harus kolaboratif dan interaktif. Nah, karena ini juga sudah diimplementasikan juga bagi Bapak Ibu ketika di masa awal-awal pandemi sudah banyak sekali menggunakan media pembelajaran secara interaktifnya sehingga anak-anak lebih senang, jadi mereka pasti tidak akan mau balik ke kegiatan sebelumnya yang tidak menggunakan media pembelajaran secara interaktifnya. Nah, dari 4 hal yang harus dipersiapkan oleh sekolah ini, bagaimana kami di PT Epson Indonesia bisa mampu menjawab beberapa hal-hal yang ada di 4 hal ini gitu. Yang pertama misalkan tadi adalah tampilannya nyaman gitu ya. Nah, di sini dengan menggunakan teknologi LCD, jadi secara keunggulannya bisa dilihat apabila kita menggunakan proyektor Epson yang menggunakan teknologi LCD, dia sumber hasil proyeksinya itu lebih terang dan lebih natural. Nah, berbeda dengan kalau menggunakan satu chip DLP. Nah, satu chip DLP ini dia hasilnya ada efek pelanginya seperti ini Bapak Ibu. Nah, efek pelangi ini bisa kita lihat kalau misalkan kita rekam pakai kamera handphone gitu. Nah, keluar nih efek pelanginya. Nah, efek pelangi ini membuat mata anak-anak kita tuh cepat lelah. Kenapa? Karena otak kita tuh selalu menstimulus bahwa adalah warna merah, ini warna putih, ini warna hijau gitu ya. Nah, semakin lama mata kita bekerja, akhirnya semakin mata kita cepat lelah. Nah, berbeda kalau tadi kita menggunakan proyektor dengan teknologi LCD. Kenapa? Karena yang mengolah warnanya adalah si teknologi LCD yang ada di dalam proyektor Epson. Nah, yang berikutnya adalah membutuhkan layar yang besar. Nah, jadi untuk menampilkan materi yang cukup jelas, jadi selain membutuhkan layar yang besar, nah di sini ada namanya peraturan 468. Ini untuk menentukan jarak ideal layar ya Bapak Ibu. Nah, contoh di sini adalah misalkan nih kalau ingin kita menampilkan materi yang bersifat dokumen ataupun Word ataupun Excel. Nah, untuk jarak idealnya itu adalah 1 meter dikali tinggi 1 meter dikali 4 tinggi gambar. Nah, untuk menampilkan materi PowerPoint, nah jarak idealnya itu adalah tinggi 1 meter dikali 6 tinggi gambar. Nah, kemudian kalau misalkan video itu jarak idealnya adalah 1 meter dikali 8 tinggi gambar. Nah, di sini kalau misalkan saya simulasikan, kalau misalkan kita menggunakan layar 65 inci, misalkan pakai TV gitu ya di ruang kelas, nah itu dengan peraturan 468 tadi itu hanya baris 2 dan 3 depan saja tuh yang melihat dengan jelas. Jadi murid-murid di bagian belakang ini sudah tidak terlihat dengan sangat jelas sekali ini. Nah, sehingga ini memang tidak kami rekomendasikan menggunakan layar yang kecil seperti ini. Dan kami merekomendasikan menggunakan layar yaitu 100 inci. Karena dengan rata 100 inci ini, dia mampu menjangkau semua murid yang ada di ruang kelas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang bring your own device seperti apa? Nah, jadi di bring your own device ini, Epson memiliki solusi namanya eye projection untuk bisa terhubung secara nirkabel nih Bapak Ibu. Jadi ada softwarenya. Nah, di mana softwarenya ini sehingga murid itu tidak perlu maju-maju ke depan untuk bisa nyolok-nyolokin kabel, cukup dari mejanya saja, atau misalkan dari handphonenya ataupun dari gawainya. Nah, kemudian nanti di perangkat guru itu bisa melihat tampilan murid-murid ini sedang buka apa aja sih semuanya di sini. Nah, ini cukup membantu guru-guru juga. Nah, kemudian nanti kalau sudah bisa melihat murid-murid sedang buka apa, nah nanti guru bisa membagi ke 4 tampilan layar di interaktif proyektornya untuk bisa membagi materi pembelajaran murid-murid tersebut. Jadi bisa pembelajaran secara kolaboratif. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ya, untuk pembelajaran kolaboratifnya, jadi kalau misalkan ini murid yang ada di depan, mereka tidak perlu maju ke depan untuk menampilkan materi pembelajarannya, cukup di-sharing, nah sehingga bisa dibagi ke 4 tampilan secara bersamaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan untuk pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif, ini kita bisa menggunakan solusi namanya Easy Interactive Tools, di mana software Easy Interactive Tools ini dia si laptop guru itu dia bisa menampilkan papan tulis digital sehingga bisa langsung ditampilkan di interaktif projector.
Nah, berikut adalah salah satu contoh kampus yang sudah menggunakan kelas interaktif ini untuk menggunakan interaktif projector untuk pembelajaran saat ini. Nah, berikut adalah videonya. Halo, saya Zul, saya dosen desain produk dari Fakultas Industri Kreatif Telkom University. Waktu kemarin WFA, kita pakai laptop ya di rumah ya. Itu kesulitannya kita interaksi sama mahasiswanya kurang. Nah, ketika sekarang ada interaktif proyektor ini, kita bisa interaksinya seperti dua arah. Kalau sebelumnya kan hanya satu arah, hanya dari saya memberikan instruksi kepada mahasiswa. Saya memberikan materi dua. Yang pertama itu tutorial bikin produk. Nah, tadi saya ceritakan gimana bikin produk secara manual kepada mahasiswa. Saya bisa kasih lihat poin-poinnya, apa yang penting, apa yang harus dilakukan. Seperti itu, saya bisa kasih catatan langsung di layar monitor. Untuk kemudian nanti mahasiswanya bisa kasih timbal balik. Terus yang kedua, saya juga tadi bisa ngerjain model langsung bareng dengan mahasiswa, seperti itu ya. Mahasiswanya bisa ikut langsung terjun bikin model, dan yang datang di lokasi pun dia bisa nyobain langsung juga, seperti itu ya. Bisa ngerasain gimana sih ketika dia bikin model dengan software langsung di layar bareng dengan semuanya, yang sebelumnya mungkin nggak bisa dilakukan gitu. Pengalaman saya waktu WFA itu mahasiswa ketika dikasih poin atau dikasih highlight, dia nggak bisa lihat apa yang dikasih highlightnya atau dikasih poinnya, jadi cuma bisa ngebayangin. Sebelumnya kita peer review itu satu persatu, nggak bisa ngeliatin karya masing-masing mahasiswa. Nah, dengan interaktif projector ini, kita bisa kasih lihat semua karya mahasiswa, dan mahasiswa bisa ngasih peer review-nya langsung semuanya gitu. Karya si A seperti apa, karya si B seperti apa. Jadi teman-teman yang lain tuh kalau misalnya mau nge-review, nggak harus balik dulu ke gambar sebelumnya baru di-review, tapi bisa langsung sekalian. Itu keren. Halo, perkenalkan nama saya Raffi Nur Muhammad dari Telkom University. Pengalaman aku tadi itu seru banget ya, karena tadi aku bisa melakukan sebuah pekerjaan jarak jauh tapi masih dalam satu ruangan begitu. Jadi aku masih bisa ngerjain apa yang harus aku jelasin, apa yang harus aku presentasiin tanpa harus maju ke depan. Karena dengan adanya interaktif projector ini, aku bisa ngelakuin banyak sekali hal, kayak mulai dari menjelaskan, terus share tentang tugas-tugas juga, tapi tanpa harus saya maju ke depan gitu. Untuk Epson Indonesia keren, canggih, dan inovasi. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Semoga bisa terinspirasi bagaimana solusi interaktif projector ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar saat ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Kapri. Silakan Bu. Halo Bu Kapri. Sepertinya Bu Kaprinya ya terkendala sinyal. Terima kasih banyak Pak Edwin penjelasannya. Baik, sebentar selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembicara kedua. Ini ada Ibu Ayu. Oh, sudah ada Bu Kapri. Oke, aduh ini tadi sedikit mati. Terima kasih Mas Edwin. Wah, luar biasa. Saya jadi pengen beli ini lagi ya, pengen beli lagi apa yang dipunyain Mas Edwin nih ya. Kayaknya setiap ada produk baru saya kepingin beli ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kita semua beruntung ya, karena nanti Epson akan memberikan sebuah printer buat kita-kita dengan mengisi link yang akan disediakan di kolom chat. Jadi teman-teman nanti sambil mendengarkan Dr. Murti Ayu atau Mbak Ayu yang sahabat saya, bestie saya yang paling cantik dan sumringah. Oke, ini Mbak Ayu akan bercerita, berbagi tentang kurikulum
Mbak Ayu ini sangat aktif di kementerian dan bicara tentang kurikulum merdeka karena beliau ini adalah termasuk tim penyusun standar pendidik. Ini bareng saya ini ya Mbak Ayu ya. Oke ini Mbak Ayu nih kalau lihat CV-nya bisa buat sekolahan nih kayaknya ya. Jadi saya nggak panjang lebar saja, kita akan dengarkan dan teman-teman mungkin Mbak Ayu akan bicara mungkin kurang dari 20 menit mungkin ya, supaya nanti teman-teman bisa ada waktu untuk tanya jawab jika ingin tanya jawab. Dan sekali lagi teman-teman baik narasumber silakan juga diisi link yang Mas Edwin berikan. Oke Mbak Ayu silakan. Baik, terima kasih Ibu Kapri, my dear Ibu Kapri. Iya, Bapak Ibu yang paling menarik dari acara kita apa sih? Apakah presentasi narasumber atau presentasi dari Epson? Dua-duanya, tiga-tiganya deh. Baik, saya senang sekali diberi kehormatan ya untuk berbicara di depan apa ini ya pasukannya Bu Kapri. Di depan pokoknya merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga ya bagi saya untuk bisa share. Saya di sini bukan karena saya menjadi salah satu pengembang kurikulum Merdeka, tetapi lebih kepada bagaimana saya berbagi ya, karena saya pernah menjadi salah satu narasumbernya untuk berbagi dengan rekan-rekan di sekolah penggerak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan kali ini bisa menambah insight, karena tadi saya sempat mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Maya. Nampaknya pengetahuannya sudah 99,9% mengenai kurikulum merdeka. Ngapain saya di sini ya? Oke. Tetapi katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak ke sini saya nggak ketemu Bu Maya, nggak ketemu dengan rekan-rekan semuanya. I say, bukan I see, tetapi I say. Ya. Ini baru kali pertama saya berada di sini. Izinkan saya share screen. Ini waktu yang sangat menarik ya, waktu yang sangat cocok untuk tidur siang. Tapi kok harus mendengarkan, itu maksudnya apa ya? Jadi harusnya istirahat siang, tapi kok harus di depan laptop mendengarkan tentang kurikulum, bahasan yang sangat ringan ya nampaknya tentang kurikulum. Maka saya ini sebut selayang pandang aja ya, kurikulum merdeka at a glance, karena kalau kita bicara kurikulum merdeka seperti tadi Bu Maya sampaikan, asesmennya aja itu seharian ngomong tentang itu, jadi saya sampaikan selayang pandang saja. Karena tadi Bu Maya juga kan interaktif, saya juga maunya interaktif kan. Iri untuk hal yang baik tidak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya tidak sama dengan Bu Maya, nanti saya jealous. Baik, Bapak Ibu silahkan ke slido.com dengan apa namanya passcode pagar 2829247. Slido, nanti saya share ini ya apa namanya? Ya, bisa di share di. Saya share linknya sebentar. Ya. Ini teman-teman yang belum pernah bergabung di IC Inspiration, kita pinginnya memang interaktif ya, supaya tadi kata Dr. Ayu, supaya kita nggak ngantuk ya. Jadinya ini ayo kita lihat linknya, semua tinggal dipencet linknya, dan kemudian kita isi slide-nya. Silakan teman-teman. Bapak Ibu sudah ketemu slide-nya? Di situ ya, saya sudah. Oke. Masuk Mas, masuk Mas. Woi, masuk. Sebentar, ini saya sedang pesan kopi. Ayu ting-ting katanya. Terima kasih ya Pak. Oke, ini Mbak Ayu ini senangannya kopi ya. Jadi teman-teman tidak boleh menyebutkan brand, tidak boleh menyebutkan brand karena kita bukan brand. Saya tidak menyebutkan. Baik, yang boleh brand disebutkan hanya Epson hari ini. Yes, exactly. Oke, saya akan share screen slide-nya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama sangat mudah ya. Bapak Ibu itu guru yang seperti apa sih?
Boleh 1 kata, 2 kata. Bapak Ibu guru seperti apakah Anda? Oke, waduh, ini pertanyaannya ya. Oke, one participant typing ini nggak kayak WA aja tuh yang typing ya. Di Slido juga nampak yang lagi typing. Jangan bilang itu saya nggak. Oke. Guru yang memanfaatkan teknologi, oke? Suka belajar, oke. Guru yang ingin belajar. Wajar ya, ternyata banyak yang ingin belajar, kelihatan karena jam segini harusnya bobok siang, tapi masih di sini karena ada Bukapri. Guru yang berempati pada siswa, memikirkan kebutuhan siswa. Oke, guru pembelajar. Guru yang cantik dan menginspirasi, ini jadi saya curiga yang nulis siapa. Guru yang aktif dan interaktif dan belajar. Oke. Guru yang refleksi setiap hari, karena refleksi itu susah banget ya. Guru yang tertantang dengan perubahan, oke. Jadi kurikulum setiap tahun berubah juga tidak apa-apa. Nampaknya tidak. Kemudian ini ada yang bilang guru yang tough. Iya, tough. Baiklah. Masih ada yang menjawab. Silakan teman-teman, ini ada 50 peserta, ini yang menjawab baru 11, yang 40 masih kemana ini Mbak Ayu ya? Iya, nggak apa-apa. Saya tunggu 15 aja. Setelah itu ditinggal keretanya. Guru yang selalu mencari cara agar kelas agar kelas menyenangkan. Jadi tidak pernah berhenti. Dia selalu cari cara gimana ya biar kelasnya menyenangkan. Guru yang ingin belajar dan berkembang, oke? Saya lihat tadi banyak sekali yang menyebutkan ingin belajar. Guru yang belajar. 2 lagi, kemudian saya akan pergi ke pertanyaan berikutnya. Oke. Mikirnya jangan lama-lama, guru seperti apa? Anda harusnya langsung tahu, saya tuh guru begini, gitu ya. Oke, guru interaktif yang selalu belajar. Baik, udah ya. Udah nih ya, deal ya, saya pindah. Oke, berikutnya. Tuliskan 1 kata yang menggambarkan suasana kelas yang Anda ajar. Suasana kelasnya seperti apa? Yang biasanya Bapak Ibu ajar, suasananya seperti apa? Karena ini bukan tes, just describe the real condition, ya. Tidak ada namanya juga, itu semua hamba Tuhan, tidak ada namanya, anonymous. Tertawa, ramai, oke, fun. What else? Aktif, oke, aktif, ramai, good. Penuh semangat, ya. Cukup kondusif, oke, diskusi, presentasi. Masih itu participants typing, saya nunggu 2-3 lagi ya. Karena kalau enggak waktunya habis saya diomelin Bukapri. Fun, oke. Cukup tertib, aktif, ada yang diem, bersemangat. Oke. Iya, saya stop share, aman dan kondusif. Ramai ya. Oke. Saya izin. Oke, Ibu Bapak, terima kasih atas responnya. Jadi kalau saya lihat tadi, Bapak Ibu guru yang seperti apa pembelajar? Guru yang penasaran kira-kira gimana sih caranya membuat kelas menyenangkan. Kemudian kelasnya seperti apa? Ada yang banyak sekali menyebutkan aktif, ramai. Saya bisa membayangkan pasti itu kelas yang menyenangkan. Jadi saya mau menyampaikan Ibu Bapak, ketika Bapak Ibu sudah menjadi guru yang seperti itu tadi, sudah menciptakan kelas yang tadi sudah Bapak Ibu gambarkan, sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi saya ini kalau ketemu sama guru-guru tuh tugasnya ngedem-ngedemi Ibu Kapri. Jadi bahwa it's not a problem. Bu Maya juga tadi sudah menyampaikan, itu seperti black box ya, banyak dari luar macam-macam termasuk kurikulum. But the king and the queen, the artist of the classroom is you. Jadi bahwa Ibu Bapak lah yang berperan penting. Yang di luar-luar itu mah ya sudahlah. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menciptakan pembelajaran yang senyaman itu, yang seramai itu, yang seaktif itu, dan Bapak Ibu selalu belajar, karena memang ternyata pembelajaran sepanjang hayat. Jadi saya kira memang Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Walaupun dengan kurikulum masing-masing sekolah berbeda ya, kalau di
satuan pendidikan kerjasama, saya kira kurikulumnya yang dipakai juga nampaknya berbeda. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah nafas atau ruh atau jiwa dari kurikulum Merdeka nampaknya harus ada ya Bu Kapri, meskipun SPK is a special schools ya, tetapi ruh dari kurikulum Merdeka harus ada, kan harus seiring sejalan dengan apa yang digariskan oleh pemerintah. Oke, saya lanjut. Kalau saya terlalu cepat, bukan salah saya, salah Bu Kapri. Oke, ini dia. Saya slideshow saja. Ya, ini yang sering sekali kita dengarkan. Kurikulum Merdeka loh. Kok malah mumeti, kok malah kita nggak bebas. Bapak Ibu, ini yang sering kita salah kaprah. Kita sering mengatakan kok nggak bebas. Kita menyamakan antara merdeka dengan bebas. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. Merdeka bahasa Inggrisnya itu independent ya. Sedangkan kalau bebas, kebebasan itu freedom. They are not the same thing. Dan kemerdekaan, merdeka itu butuh perjuangan. Jadi memang berat, Besti. Jadi gitu ya. Kalau orang pikir bahwa kok kita kok kayak nggak merdeka, terkungkung, karena kita dari awal sudah memikirkan bahwa merdeka itu sama dengan bebas. No, independence needs struggle. Jadi ini yang harus kita pikirkan pertama kali, bahwa merdeka itu bukan bebas, apalagi bebas sebebas-bebasnya. Saya kadang-kadang rada, bukan pesimistis ya, kadang-kadang rada sarkastik. Udah sih nggak usah repot-repot ya, Bapak Ibu guru mengatakan kurikulumnya beda lagi. Loh, Bapak Ibu emang bikin RPP? Bikin setahun sekali. Terus masih rapi, masih bersih. Setiap kelas sama. So what's wrong with the new curriculum? There is nothing wrong with that. Karena tidak membuat perubahan. Ya, jadi itu kalau lagi sarkas, kalau lagi baik enggak sih ya. Jadi ini yang pertama kali ingin saya luruskan, bahwa kurikulum Merdeka ya tidak seperti itu. Ya, butuh perjuangan dari kita semuanya. Jadi seperti apa sih kurikulum Merdeka? Bapak Ibu saya kira sudah banyak tahu ya. Kurikulum Merdeka itu seperti apa? Karena sekarang zamannya bukan zaman yang Ibu Eni ikut pelatihan ini ya, kemudian Ibu Ita ikut pelatihan sana. No, kalau sekarang pelatihannya ada di depan mata, ada di handphone, ada di laptop. Mau PMM, mau ngambil dari YouTube, tiba-tiba mau mendengar, Bu Kapri mau bicara tentang ini, saya mau belajar deh. Anda sudah belajar di sana. Jadi saya kira saya akan memberikan selayang pandang aja ya. Kabarnya kurikulum Merdeka itu lebih fokus pada materi esensial. Jadi bukan pada hal-hal yang tidak esensial, yang remeh-temeh ya. Jadi harapannya itu untuk apa? Untuk mengembangkan potensi peserta didik. Sesuai dengan fasenya. Ketika Bapak Ibu menyatakan bahwa kelasnya menyenangkan, artinya siswanya senang. It means that anak-anak itu menjadi pusat. Bahwa pembelajaran itu sudah berpihak pada murid. Artinya memang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Berikutnya kurikulum Merdeka itu lebih merdeka bagi peserta didik. Artinya belajar sesuai dengan fasenya, lebih merdeka bagi gurunya. CP-nya bisa sama kabarnya, tapi the road to CP itu bisa beda-beda. Lebih merdeka. Apakah lebih mudah? Tidak, karena mecah CP tidak mudah ya. Maka saya coret bagian lebih sederhana Bu Kapri, karena sederhana ternyata ambiguous. Karena katanya it's not as simple as that gitu. Jadi saya coret kata sederhana, meskipun kata pemerintah ya sederhana. Kurikulum sederhana di kurikulum Merdeka diklaim lebih sederhana, tapi saya coret bagian itu karena banyak yang protes. Yang ketiga, dia lebih relevan dan interaktif, banyak mengangkat isu-isu aktual. Project it means artinya murid kita itu dilatih untuk lebih kritis, untuk melihat what happens outside our classroom, what happens outside my schools. Tidak cuma apa yang ada di dalam kelas, topiknya tentang itu, tetapi diajak melihat keluar, diajak lebih kritis, lebih banyak bertanya. Sedangkan kita kalau anak sering kasih argumen, anak ini banyak alasan aja. Sekarang tidak. Sekarang kita ingin anak yang banyak alasan. Kenapa kamu begini? Karena 1, 2, 3. Kalau kita sudah harus hilangkan itu paradigma kalau anak banyak alasan itu ngeyelan ya. Kita membutuhkan anak-anak yang kritis. Jadi mengangkat isu yang aktual. Itu tentang kurikulum Merdeka. Kalau ini saya tidak tahu apakah ini tepat atau tidak disampaikan kalau SPK, karena SPK punya kurikulum sendiri, tetapi yang pasti whatever the schools are, profil pelajar Pancasila itu harus menjadi payung, harus menjadi naungan bahwa nanti anak-anak yang dihasilkan adalah anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila.
gitu ya. Dan ini kalau di sekolah negeri atau sekolah swasta yang menggunakan kurikulum Merdeka, ini semua ditetapkan oleh pemerintah, sampai di sini batasnya. Jadi sampai kepada CP itu juga ditentukan oleh pemerintah. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan, sekolah membuat kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian guru memecah CP menjadi ATP, menjadi TP, yang kemudian diterapkan di kelas masing-masing ya, dibuat menjadi modul ajar. Nah, kalau ini kebaruan ya tentang mata pelajaran. Mungkin ini sering banget terdengar bahwa di SD itu IPA dan IPS itu jadi IPAS gitu. Anak-anak kita jangan dipisah-pisah dulu pengetahuannya, pengalamannya tentang IPA dan IPS. Ngajar SD itu kan kadang ada yang pakai tema, ada yang tidak. Nah, itu menjadi opsi juga. Boleh pakai tema atau berdasarkan mata pelajaran. Tapi yang pasti IPAS itu mereka dijadikan satu dulu, pengalamannya tidak dipisahkan. Nah, ini yang kedua, bahasa Inggris jadi mata pelajaran yang dianjurkan. A2 SPK udah bahasa Inggrisnya. Jadi, so it's not a problem. It will become problems for schools which are not implementing English. Bingung nyari guru, aku mah ya teh ya nyari gurunya di mana, nyari gurunya gimana gitu ya. Berikutnya informatika menjadi mata pelajaran wajib. Saya kira ini karena urusannya dengan teknologi ya yang sangat cepat ya. Kemudian perubahan struktur kurikulum, kelas 11 baru ada peminatan, kalau kelas 10 baru masuk SMA diharapkan nanti dulu deh milih, masa masuk SMA udah suruh mikir kamu mau jadi dokter apa mau jadi insinyur. Kasihan baru masuk SMA, biarkan berbahagia dulu. Oke. So what makes it different between curriculum 2013 dengan kurikulum Merdeka ini? Yang paling utama adalah adanya profil pelajar Pancasila. Jadi dinaungi pertama kali payungnya adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada kita memakai CP ya. Ketika kurikulum 2013 pakai KIKD, kalau di kurikulum Merdeka istilahnya CP. Dalamnya ya kompetensi juga ya. Jadi kenapa bingung, karena di dalamnya juga kompetensi juga. Berikutnya adalah penggunaan fase pembelajaran, bahwa siswa teaching at the right level, mereka belajar sesuai dengan levelnya. Kita kupas satu-satu ya, semoga waktunya cukup ya. Mari kita lihat sekilas aja. Pelajar Indonesia, pelajar Pancasila itu pelajar yang seperti apa? Merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Syaratnya adalah gurunya harus punya profil ini, bukan cuma muridnya. Apakah gurunya punya kompetensi global? Apakah gurunya ketika dia posting di Facebook menyadari once you post and then you realize bahwa itu akan dibaca oleh warga seluruh dunia. Jadi yang diposting itu bukan daftar hutang, enggak ya. Yang diposting itu bukan complaints yang enggak jelas. Kalau sudah itu artinya sudah punya kompetensi global ya, yang foresees, yang critical thinking, kemudian creativity. Kalau sudah ya berarti lulus ya. Nah, kalau gurunya belum, kenapa kita repot sekali membuat anak-anak kita memiliki profil ini? Jadi tugas utama guru itu berat sekali ya, Ibu Kapri dan Bapak Ibu semuanya. Menjadi guru itu suruh juga jadi pembelajar sepanjang hayat juga, dengan gaji yang wassalamualaikum waalaikumsalam gitu. Tetapi ternyata tugasnya begitu berat. Tetapi jangan khawatir, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu muridnya bicara kepada Anda. Ibu Kapri saya loh Andi yang dulu diajar Ibu Kapri. Ibu Kapri itu kalau tiap pagi kalau ngajar saya nanya, ayo udah sarapan belum? Meskipun nggak ngasih sarapan gitu ya. Tapi itu yang diingat ya. Jadi kita itu kaya hati. Bersyukurlah Bapak Ibu ada di sini, ada di lini sebagai seorang pengajar, karena mengajar itu adalah sebuah calling, sebuah panggilan jiwa. Dan Bapak Ibu akan menjadi ujung tombak bagaimana mewujudkan anak-anak kita yang memiliki profil pelajar Pancasila ini. Ini saya kira semuanya sudah hafal ya. Mana yang kira-kira menurut Ibu Bapak perlu dalam misalnya, ini kan kalau pembelajaran kita harus ada profil pelajar Pancasila. Jadi 1 atau 2 yang mau ditonjolkan. Nah, itu bedanya. Bedanya dengan pembelajaran yang karakter 2013 juga ada ya. Tiba-tiba ada pembelajaran karakter, ada karakter di sana, disuruh diselipkan di RPP, jadi siswa dengan sungguh-sungguh bla bla bla. Dan itu tidak bermakna apa-apa. Nah, harapannya kalau dengan profil pelajar Pancasila dari awal guru udah mikir, oke, pada pelajaran saya kali ini tujuannya ini, tujuan pembelajarannya siswa dapat bla bla bla. Nah,
salah satu dimensi profil pelajar Pancasila yang akan saya endorse, yang saya dorong adalah misalnya bernalar kritis, karena di situ kegiatannya misalnya mencari informasi, suruh mencari data, tapi harus lihat keakuratan dari data itu, copyright juga dicantumkan misalnya. Nah, jadi dari awal kita sudah memikirkan kegiatan di profil apa dulu, dimensi apa dulu dari profil pelajar Pancasila, baru kemudian kita rancang pembelajaran. Jadi pembelajaran itu Bapak Ibu, itu semuanya sudah mencerminkan salah satu atau salah dua dari dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama akhlak beragama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadi kurang kata berakhlak mulia. Jadi urusannya tidak cuma ritual ibadah saja, jadi tidak cuma beribadah kalau yang Kristen itu ke gereja, tetapi kemudian kalau ngomong menyakitkan hati, bukan yang begitu. Kalau yang Islam ke masjid, sholat duhanya rajin, tapi kalau hutang tidak bayar, misalnya gitu. Berarti urusan dengan atas juga oke, urusan ke sebelah-sebelahnya sesama manusia juga oke. Kemudian kemudian kepada alam ada akhlaknya juga. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, nah ini saya kira ini yang perlu ditekankan ya. Ini nggak cuma untuk murid, tapi guru harus punya yang namanya pemahaman akan diri. You know yourself. Kayaknya saya kalau belajar itu bisanya waktu ini deh, waktu yang sangat sepi, nggak banyak gangguan. Berarti Bapak Ibu tahu. Anak-anaknya juga diharapkan punya ini self-regulation, ngerti. Saya mau jadi apa? Jadi strateginya saya 1, 2, 3. Nah, nggak mudah ya, karena ternyata berat untuk mandiri ini. Sampai kepada nalar kritis. Anak-anak kita bukan yang percaya hoax begitu aja. Kita itu punya grup WA berapa? Saya punya grup WA sampai saat ini mungkin 34. Mungkin kalau orang level nasional seperti Bu Kapri udah 67 WA grup ya. Itu tiba-tiba suatu hari masuk ke WA grup itu ada semacam hasutan gitu ya. Nah, otak kita, sistem limbik kita pertama kali yang nangkap berita itu sistem limbik alias emosi. Maka kita mungkin senang, marah, kalau ada ancaman berarti kita marah. Nah, berikutnya kita pengen banget, nafsunya itu pengen banget yang namanya share langsung ke 67 WA grup itu ya. Nah, kalau yang kemudian kita langsung share, artinya kita pakai otak reptil kita. Artinya kita tidak berpikir lebih lambat dulu, langsung share. Nah, ternyata harapannya kita berpikir lebih lambat dulu, sebentar, pikirkan dulu apa benar. Artinya kita menggunakan yang lebih lambat, tapi memang susah berpikir lambat itu. It takes more energy. Oh, ternyata tidak benar loh, jadi berhenti sampai di WA grup Ibu. Tidak di 67 WA grup itu dikirimkan. Artinya nalar kritisnya sudah dipakai. Jadi Bapak Ibu harapannya profil pelajar Pancasila ini menaungi semua kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ya yang melakukan. Sudah berapa menit saya? Tinggal berapa menit saya? Khawatir saya di WA. Oh my God, tolong. Ya, jadi ini salah satu saya seringnya memberi tugasnya kepada guru begini. Pilih salah satu kemudian buat rancangan kegiatannya. Dan kesimpulannya adalah dari beberapa pelatihan yang saya lakukan, guru-guru sudah melakukan itu. Tapi nggak namain aja. So no need to worry too much. Saya udah sering minta murid-murid bekerja sama. Nah, ketika bekerja sama harus menghargai pendapat temannya. Wah, artinya sudah adil dalam berlaku ya, dan itu dalam secara pemikiran ada growth mindset. Itu masuknya dalam bernalar kritis. Gitu. Jadi kemudian saya minta anak-anak membuat proyek bla bla bla, sudah kreatif, cuma nggak namain aja. Jadi guru-guru apa yang repot dengan kurikulum Merdeka selama Anda sudah mengajar dengan baik selama ini, gitu ya. Jadi ini pertama. Yang kedua, perbedaan kedua dengan K13 adalah capaian pembelajaran. Bahasa capaian pembelajaran kalau Bapak Ibu perhatikan menggunakannya pendekatan konstruktivisme, memakai istilahnya memahami, sedangkan kalau di taksonomi belum memahami, masih yang lower order thinking skill. Jadi kita pikirkan bahwa perumusan CP menggunakan madhab yang berbeda dari perumusan KD ya. Yang lebih operasional karena menggunakan taksonomi belum. Jadi ada kata memahami, jangan siwer, jangan keder. Kok memahami sih berarti rendah banget loh. No, karena kita memakai pada CP memakainya school of thought atau madhab yang berbeda. Nah, di sini ini nanti saya sambil share aja ya. Jadi menggunakannya bukan Bloom's ya, bukan Bloom's Anderson Krathwohl bukan, tapi pakai Wiggins and gimana ini bacanya 2005. Jadi pemahaman itu justru yang tertinggi ya.
Oke, nah, jadi ini Bapak Ibu, sebentar kembali. Oke. Kalau CP itu dirumuskan oleh pemerintah dan bahasanya adalah di akhir fase, artinya kalau pada fase itu dan anak itu belum selesai, jadi ada istilah naik atau tidak naik kelas enggak? Tidak ada. Tidak ada ya, jadi semuanya naik kelas, tapi mungkin anaknya belajar pada fase yang dia belum selesai. Hanya guru ternyata PR-nya lebih banyak ya. Gitu. Oke. Nah, ini fase pembelajaran. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kalau jenjang PAUD ini fase fondasi usia 5 sampai 6 tahun SD ada dibagi 3, kelas 1 2 itu fase A, 3 4 B, 5 6 fase C. SMP 1 fase D, SMA 2 fase, kelas 10 itu fase E. Itulah yang menjadi landasan kenapa kelas 10 belum diminta untuk memilih dulu, peminatan dulu belum. Nah, fase F kelas 11-12 harapannya dia lebih matang, lebih banyak pengalaman so that they can decide mereka tuh mau menjadi apa. Gitu ya. Jadi bedanya dengan K13 yang lain dari kurikulum Merdeka adalah adanya penggunaan fase, teaching at the right level. Ini jangan khawatir Ibu Bapak, jadi kalau misalnya ternyata di sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, pemerintah sudah memberikan bantuan. Kalau mau pakai ATP, pakai modul ajar yang sudah disediakan, mangga. Tapi kami mau memodifikasi, kami juga mau bikin, ya tidak apa-apa. Tergantung kesiapan dari sekolah masing-masing. Implementasi kurikulum Merdeka. Termasuk tadi kalau ada profil belajar Pancasila, ada yang namanya proyek penguatan profil belajar Pancasila. Itu 30% dari keseluruhan JP. Itu salah satu yang berbeda juga. Dulu nggak ada proyek. Jadi JP-nya tetap sama dengan K13, tetapi 30%-nya diambil untuk proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ya, jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan kita itu very simple thing, membuat anak-anak kita selamat dan bahagia. Selamat pasti kita nggak mungkin ngajarin yang buruk, kita nggak mungkin ngajarin yang salah. Kita kuliah 4 tahun, mungkin tambah lagi S2 dengan kursus yang lain, pasti benar. But are they happy? Apakah mereka bahagia? Ini yang sedang kita usahakan, ini yang sedang kita upayakan. Itulah sebabnya Bapak Ibu ada di sini. Insya Allah itu yang sudah bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada slide-nya, Besti, tapi nanti saya kena penalti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ayu, ini menjadi pencerahan bagi kita semua yang mungkin baru mengenal atau sedikit-sedikit mengenal tentang kurikulum Merdeka, jadi sekarang sudah lebih jelas lagi. Oke, saya akan kalau ada pertanyaan silahkan boleh bertanya, baik itu kepada Ibu Maya dan juga kepada Ibu Ayu. Oke, tapi kalau sudah jelas, kita tinggal menunggu Mas Edwin ini untuk mengocok dari door prize-nya. Dan saya yakin Bu Ayu sama Bu Maya sudah isi formnya ya. Formnya itu ada di link chat. Jadi teman-teman silahkan mengisi link chatnya. Oke, dan sekali lagi, ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan boleh bertanya dengan mengacungkan tangan dengan emojinya, ataupun juga bisa menulisnya di chat kalau pemalu seperti saya. Ya, ya, saya tunggu ya. Kira-kira 1 menit nggak ada yang bertanya, nanti tinggal saya minta Mas Edwin nih. Oke, ini kayaknya nih teman-teman, tadi saya tertarik banget loh ya tentang assessment untuk kita semua ya, yang gimana itu, kalau saya boleh tanya ya Mbak Maya dulu ya, untuk mewakili teman-teman, bagaimana mulainya ya kalau kita sebagai guru yang belum pernah kasih assessment literacy, itu mulainya dari mana ya Bu Maya? Silakan Bu Maya. Baik, terima kasih Bu Kapri. Mulainya ya, mulainya mungkin dari textbook Bu, membaca dulu. Tapi mungkin begini, banyak sebetulnya ada yang kita assessment itu kan kita dibesarkan dengan tes ya, karena dari behavioral gitu kan masuk kognitivis, baru konstruktivis, barulah ada teman sejawat dan lain sebagainya dalam assessment itu. Assessment itu berpindah seiring dengan perpindahan learning teori, begitu kan ya.
Nah, sekarang bagaimana mulainya dengan assessment? Sebetulnya ada kekhawatiran, ini tuh oleh dari behavioral, di mana ada kekhawatiran takut assessment kita tidak valid. Tapi dengan classroom based assessment, jadi kita tidak hanya administer satu instrumen pada murid. Jadi gini Bu Kapri, apabila kita newbie lah istilahnya, baru pertama kali mengajar, takut asesmen kita tidak valid. Nah, justru sebetulnya yang disarankan untuk classroom based assessment itu tidak hanya rely on one single instrument. Jadi begitu misalnya kita baru ngajar, baru pertama masuk kelas kita lihat observasi, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab pertanyaan kita melakukan questioning. Questioning itu adalah sampai ternyata ada risetnya, ternyata ada orang yang menghitung bahwa dalam satu sesi guru itu bisa bertanya ratusan pertanyaan. Nah, dari ratusan itu mungkin kita bisa menciri 5 pertanyaan penting kita, dan jangan lupa itu di-record. Siapa yang bisa menjawab di absen kita. Itu sudah menjadi assessment. Selain itu, apalagi misalnya dari tugas, misalnya kita punya portofolio, itu juga sudah menjadi. Jadi dengan berbagai instrumen yang kita administer, itu kan it's very likely kita tuh akurat ya. Kayak gini deh Bu Kapri, misalnya Ibu Ayu, ada yang bilang, Bu Ayu tuh orangnya tuh sangat tidak menyenangkan misalnya gitu. Tapi itu tuh datang dari rivalnya Bu Ayu misalnya gitu kan. Cuma 1 orang. Terus kita tanya sama 50 orang. Ternyata 50 itu bilang Bu Ayu sangat menyenangkan. Mana yang kita percaya? Kan tentunya yang 50 gitu. Jadi dengan berbagai sumber itu akan membuat assessment kita lebih reliable dan akurat. Karena kita measure students dari berbagai perspektif. Kira-kira gitu supaya pede aja mungkin. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Ini sudah ada yang bertanya dari Ibu Mimin. Ibu Mimin, silakan. Halo Bu Kapri. Sepertinya ada gangguan sinyal ya Ibu Mimin, mungkin boleh langsung ditanyakan pertanyaannya. Tunggu Bu. Oke, Bu Mimin silakan. Ya, terima kasih Bu Kapri atas kesempatannya. Pertanyaan pertama sudah terjawab tadi sesama dengan pertanyaan Bu Kapri. Yang kedua ingin menanyakan pada Bu Ayu, ini sangat menarik mengenai perbedaan kata memahami di BLOM dengan yang di kurikulum Merdeka. Boleh minta penjelasan globalnya, prinsip yang berbedanya di sebelah mana ya Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Mimin, pertanyaannya saya bingung mengulangnya karena saya nggak ngerti ya. Mungkin Bu Ayu langsung. Ya, terima kasih Bu Mimin pertanyaannya. Jadi selama ini kita mengerti, selama ini kita memakai istilah memahami itu dalam frame-nya taksonomi Bloom. Jadi memahami sebagai lower order thinking skill. Nah, kalau CP yang lebih besar itu dari tujuan pembelajaran itu memahaminya, pasti Bu Mimin sudah sempat cek CP ya Bu ya. Keluaran yang terbaru sudah ada yang perubahan Juni ya Bu. Lihatnya yang Juni itu perubahan terbaru Juni 2022. Di situ kayaknya banyak sekali menggunakan kata memahami. Jadi di sini gini cara berpikirnya, kalau orang bisa melakukan 1, 2, 3, 4, artinya memang dia sudah memahami hal itu. Jadi memahami itu menjadi hal yang satu requirement, jadi persyaratan. Yang berikutnya pembentukan pemahaman itu berdasarkan dari pengalaman, pengetahuan yang sudah dia lakukan, yang membentuk sebuah pemahaman. Artinya bukan sesuatu yang mudah memahami itu. Jadi untuk CP itu menggunakan school of thought-nya berbeda dengan yang taksonomi Bloom. Kalau taksonomi Bloom memahami pada sebatas recalling, understanding, saya mengerti ini, tetapi lebih dari itu. Itu Bu Mimin, semoga menjawab. Nanti saya sharekan, saya bagi PPT-nya di situ penjelasannya lebih lengkap. Ya,
Ya, terima kasih Dr. Ayu dan terima kasih Mbak Maya PhD. Ini memang benar ya, rekaman pada hari ini akan ada di YouTube-nya IC dan sekaligus nanti juga ada paparan PowerPoint dari para narasumber akan bisa dilihat di media sosial IC. Oke, sudah tidak terasa, sudah jam 3.15. Mungkin saya bisa minta Mas Edwin untuk bisa menutup acara ini dengan door prize-nya. Selama Mas Edwin siap-siap, mungkin teman-teman bisa membuka kameranya sehingga kita bisa foto bersama dulu. Ini kita lihat ya, kalau ada teman-teman yang bisa datang untuk foto bersama, sehingga nanti kalau dapat hadiahnya bisa dijadikan bukti ini. Silakan dinyalakan kameranya. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai foto dari halaman pertama. Sebentar. 1, 2, 3. Oh, sebentar, ada yang baru nyala. Ya, 1, 2, 3. Baik, sebentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Ya, baik. Sudah Bapak Ibu, silahkan Bu Kapri. Terima kasih Mbak Eka. Ya, terima kasih Mbak Eka. Mas Edwin, silakan. Ini kayaknya yang ditunggu-tunggu bukan narasumbernya nih ya. Tapi sekali lagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa tetap ya bertanya di WA grup kita supaya bisa diaktifkan sehingga teman-teman bisa merasakan manfaatnya setelah bergabung dengan webinar IC. Silakan Mas Edwin. Oke, baik. Terima kasih Bu Kapri. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih sekali di sini sudah ada 25 yang mengisi feedback form-nya. Oke, terima kasih sekali karena feedback form ini berarti sekali bagi kami di PT Epson Indonesia karena selain kami kepo ya, pengen tahu Bapak Ibu tuh sekarang kegiatannya apa segala macam, tapi juga dengan itu kami pengen mendapatkan masukan, kritik dan saran juga kepada dari Bapak dan Ibu terhadap bagaimana nih harapannya terhadap Epson Indonesia, solusi apa yang ingin dibutuhkan atau kayak mau kolaborasinya seperti apa gitu kan, sehingga tadi materi-materinya pun yang seperti yang tadi sudah saya presentasikan pun bisa terimplementasikan juga dengan sesuai yang dibutuhkan. Nah, sebagai apresiasinya, kami akan memberikan 1 buah printer Epson tipe L121, nanti langsung diundi. Nah, ini saya akan langsung share screen. Ya, di sini sudah ada nama-namanya ya Bapak Ibu. Ini saya acak lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Kalau gitu langsung saja kita hitung mundur ya dari 3 untuk nanti pastikan bahwa namanya yang keluar ada di sini untuk mendapatkan 1 printer Epson terbaru ya. Oke, langsung saja saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, kita lihat siapakah yang akan mendapatkan printer Epson. Wah, sudah kelihatan nih sepertinya. Wah, ini dia dari mana ya? Ibu atau Bapak ya? Esa Wiguna ITL Trisakti. Wah, adakah di sini? Alright. Wah, halo Bapak. Bapak yang dapat saya. Thank you. Oke, selamat ya Pak. Nanti kita rekaman pengiriman ya Pak. Oke, Mas Edwin, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih juga atas kehadiran pada ini. Yang belum beruntung, mudah-mudahan bisa join lagi di acara IC pada bulan depan. Sehingga teman-teman mungkin bisa mencoba keberuntungannya lagi bersama Mas Edwin dengan Epson-nya. Mas Edwin, terima kasih. Ibu Maya, PhD, terima kasih. Ibu Ayu, terima kasih. Yang Ayu sekali, my bestie, Dr. Ayu. Dan teman-teman semua yang baik dari Jakarta, dari Pati, dari Purwokerto, dari ini macam-macam, ini seluruh Indonesia ada nih. Ada yang dari Bali, ada yang dari ini semuanya ada. Terima kasih atas kehadirannya. Yuk kita sama-sama kasih reaction kita hati buat para pembicara narasumber kita pada hari ini dan juga para untuk sponsor kita. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Mari semua
Semoga kasih, kita semua Bapak, bisa Ibu. terus belajar. Amin, Terima amin. kasih Bu. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye. Izin leave. Thank Terima you. kasih, Bye. Kak. Terima kasih semua. Terima Terima kasih Bu Maya. Thank you.